Kisah Sang Penakluk. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1361 sampai tahun 1363. Harus dikatakan bahwa rencana Kevin Ye untuk menata ulang pedang biru memang terperinci, dan bahkan beberapa orang menjadi bingung. Selain itu, dari sudut pandang struktur 6 bagian pedang biru milik Kevin Ye, dia benar-benar menganggap pedang biru sebagai tim penegak hukum kekuatan timur yang sebenarnya. Baik internal maupun eksternal, termasuk logistik dan gerbang surga yang tersembunyi telah disertakan. Hampir mustahil bagi Charlie Qin untuk membayangkan seberapa kuat pedang biru setelah ide Kevin Ye selesai. Tentu saja, saat ini, Charlie Qin hanya dapat membayangkan perkembangan pedang biru di masa depan. Dia tahu bahwa jika kita ingin membangun pedang biru sesuai dengan metode Kevin Ye, itu tidak akan memakan waktu 10 atau 20 tahun. Oleh karena itu, Charlie Qin adalah orang pertama yang keluar dari fantasi yang tidak realistis itu, dan juga orang pertama yang kembali ke pemikiran normal dan mulai mengajukan pertanyaan kepada Kevin Ye. Untuk poin ketiga dari reorganisasi pedang biru miliknya, Kevin Ye tidak berbicara, tetapi hanya tersenyum tipis, yang sangat berarti. Melihat wajah Kevin Ye yang tersenyum, Charlie Qin mungkin bisa menebak apa yang ingin dikatakan Kevin Ye selanjutnya. Tiba-tiba, wajah Charlie Qin mulai menunjukkan warna yang sulit. Setelah hampir 5 menit hening di seluruh ruang konferensi, suara Kevin Ye tiba-tiba terdengar lagi, berkata, ketiga, kita harus segera menyingkirkan semua anggota non-inti dari pedang biru. Kita harus memastikan bahwa pedang biru adalah lembaga penegak hukum yang independen, yang tidak bergantung pada sekte Tiandaoyin, 10 keluarga emas teratas, dan bahkan organisasi manapun di timur. Atas kata-kata Kevin Ye, Charlie Qin mengangguk, tetapi kepala Charlie Qin sangat berat. Ingin tahu bahwa Charlie Qin telah berencana untuk mengusir garis-garis tersembunyi dari surga dan Yin dan 10 keluarga di pedang biru. Tetapi apa yang disebut pengusiran Charlie Qin dan apa yang disebut likuidasi Kevin Ye pada dasarnya adalah dua makna, yang juga merupakan sakit kepala bagi Charlie Qin. Saat ini, ruang konferensi pada awalnya sunyi, dan kemudian pedang biru besar yang dipimpin oleh Yang Jun mulai berdiskusi secara berurutan. Mereka membicarakan berbagai macam topik, mulai dari kelayakan rencana reorganisasi Kevin Ye hingga masa depan pedang biru setelah reorganisasi, seolah-olah semua ini berada dalam lingkup diskusi mereka. Pada akhirnya, mereka semua memandang Charlie Qin dengan penuh harap dan gembira. Lagi pula, jika Charlie Qin menyetujui rencana Kevin Ye, pedang biru berikutnya pasti akan mencapai puncak hidupnya dengan bantuan Kevin Ye, yang tidak diragukan lagi. Namun saat ini, wajah Charlie Qin mencurigakan, hatinya sangat kontradiktif, ada harapan tetapi juga ketakutan. Adapun Kevin Ye, sepertinya dia melihat emosi di hati Charlie Qin, mengeluarkan sebatang rokok dan berkata dengan gembira, tentu saja, ini hanya pendapat dan saran pribadiku. Mengenai apakah kamu menerimanya atau tidak, itu urusanmu sendiri. Mengenai perkataan Kevin Ye bahwa dia mundur untuk maju, Charlie Qin berkata dengan senyum pahit, Kevin Ye, bocah, aku tidak perlu berurusan denganmu sekali atau dua kali. Kamu tidak perlu mengatakan lebih banyak di depanku untuk omong kosong melepas celanamu dan kentut ini. Jika kamu tidak ingin terlibat di dalamnya, bagaimana kamu bisa memberiku rencana reorganisasi yang begitu terperinci? Selain itu, kamu telah menggambar kue yang begitu besar untuk seluruh pedang biru. Sekarang, jika aku tidak setuju, apakah aku masih punya waktu? Atas ucapan Charlie Qin yang tidak bersahabat, Kevin Ye hanya tertawa, tidak mengakui atau menyangkal. Dan Charlie Qin mengancam Huang Long secara langsung, dengan berkata, lupakan saja, lebih baik kita buka jendela atap dan katakan yang sebenarnya. Kamu telah menyiapkan 6 tempat untuk pedang biru, dan berapa banyak tempat yang kamu inginkan. Kata-kata Charlie Qin begitu lugas sehingga tidak bisa lebih lugas lagi. Tentu saja, inilah yang membuat Charlie Qin dan Kevin Ye memiliki hubungan pribadi yang baik. Kalau tidak, jika itu milik orang lain, kondisi ini tidak dapat didiskusikan sama sekali. Sekarang Charlie Qin telah membicarakan masalah yang paling praktis, yaitu pembagian hak pedang biru. Jadi Yang Jun dan yang lainnya berdiri di belakang Charlie Qin dan mulai terdiam. Haha, Charlie Qin, kata-katamu serius, dan kita telah kehilangan persahabatan. Dengan senyum nakal di wajahnya, Kevin Ye berkata sambil menyeringai, sebenarnya, sejujurnya, aku benar-benar tidak peduli dengan hak dan properti pedang biru. Lagi pula, dengan kultivasiku saat ini, aku bisa pergi kemana saja di dunia ini, dan aku tidak peduli tim penegak hukum macam apa yang tidak menegakkan hukum. Inilah yang dikatakan Kevin Ye untuk membuat seluruh pedang biru tidak memiliki amarah. Jika dia harus menjadi orang lain, aku khawatir pedang biru akan mulai bekerja. Namun, Kevin Ye tidak menyelesaikan kata-katanya saat ini. Dia membalikkan kata-katanya dan melanjutkan, namun, aku mengajukan usulan untuk mengatur ulang pedang biru. Selain itu, menurut staf dan kultivasi pedang biru saat ini, ada 5 atau 6 tempat yang tidak dapat dilakukan sama sekali. Jadi, bukankah kamu baru saja membiarkan Hauzi bergabung dengan pedang biru?
Kamu memintanya untuk menjadi direktur 6 departemen untuk membantumu melatih tanganmu. Prestasi Haozi sudah cukup. Selain itu, aku akan menjual setengahnya dan memberikannya kepadamu. Anak ini dapat memurnikan senjata dan alkimia. Tidak apa-apa menjadi direktur 5 departemen. Kata-kata Kevin Ye tampaknya setengah bercanda, tetapi makna sebenarnya sangat jelas. Kevin Ye menginginkan 5 dan 6 tempat setelah reorganisasi Pedang Biru. Mendengarkan kata-kata Kevin Ye, Charlie Qin tidak bisa menahan senyum. Anak muda, kamu benar-benar tidak menderita kerugian. Kamu ingin pergi ke 2 departemen utama Pedang Biru di masa depan, dan orang-orangku hanya bisa berjuang untukmu. Charlie Qin, kamu tidak bisa mengatakan itu. Aku membantumu. Jika aku tidak mengirim seseorang untuk mengurus 5 dan 6 tempat untukmu, aku khawatir kamu tidak akan bisa bermain. Lagi pula, kamu tampaknya tidak bisa melatih orang atau memurnikan alat alkimia. Kata-kata Kevin Ye menunjukkan kelemahan Charlie Qin. Memang, tanpa ramuan dan senjata ajaib Kevin Ye, bahkan jika ada rencana reorganisasi Pedang Biru seperti itu hanya fantasi. Kamu tidak melihat berapa tahun warisan Tiandao Yinmen telah mampu mencapai skalanya saat ini. Jika kamu ingin mengandalkan pengembangan Pedang Biru, aku khawatir itu tidak akan memiliki skala yang direncanakan dalam 1000 tahun. Dicekik oleh Kevin Ye, Charlie Qin hanya bisa berkata dengan senyum masam, lupakan saja, lupakan saja. Apa yang kau katakan itu masuk akal. Selama Pedang Biru dapat berkembang dan tumbuh sesuai rencanamu, bagaimana dengan 5 tempat dan 6 tempat untukmu? Jangan katakan itu 5 tempat dan 6 tempat. Aku akan mencarikanmu asisten dangdang Pedang Biru. Sikap Charlie Qin ini cukup memuaskan bagi Kevin Ye. Dengan cara ini, prototipe tim penegakan hukum kekuatan Pedang Biru global, yang menggemparkan dunia di masa depan, lahir dalam diskusi antara Kevin Ye dan Charlie Qin, 2 raksasa-raksasa. Namun, sebelum Charlie Qin dan Kevin Ye di ruang konferensi dapat merayakan, ada banyak suara di luar ruang konferensi. Ada pembunuh, ada pembunuh. Lindungi Komandan Charlie Qin, lindungi Komandan Charlie Qin. Bab 1362. Ketika Charlie Qin dan Kevin Ye sedang mendiskusikan desentralisasi Pedang Biru di masa depan, terjadi kegaduhan di puncak gunung. Pertama, ada pasukan garnisun di gunung yang berteriak memanggil pembunuh, dan kemudian ada 2 tembakan tiba-tiba. Untuk sesaat, wajah Charlie Qin dan Kevin Ye mulai berubah tiba-tiba. Secara khusus, Charlie Qin mendengus sedikit di antara napasnya, menunjukkan bahwa orang-orang sulit untuk berbicara tentang ketidaksenangan. Hehe, ada pembunuh di stasiun militer timur yang indah. Tidak masuk akal. Charlie Qin mendengus dingin. Pada saat ini, pintu ruang konferensi tiba-tiba terbuka, dan seorang sosok paruh baya berseragam militer bergegas masuk dengan terengah-engah. Komandan Charlie Qin, ada pembunuh datang, silakan pindah ke tempat yang aman. Pria yang tiba-tiba bergegas masuk tidak peduli 37-21 tidak lain adalah Qi Jianfeng, jenderal garnisun di puncak gunung ini. Meskipun Qi Jianfeng menundukkan kepalanya saat dia bergegas masuk ke ruang konferensi, cahaya kayunya menyapu seluruh ruang konferensi dengan sangat cepat, jelas dengan tujuan memata-matai. Adapun Qi Jianfeng, Charlie Qin tidak memiliki firasat baik dan tidak menyelamatkan muka. Dia tiba-tiba merintih dan meraung, siapa yang mengizinkanmu masuk? Keluar. Raungan Charlie Qin ini bukan hanya teguran sederhana, tetapi keterampilan yang kuat. Meskipun Qi Jianfeng lahir di ketentaraan, dia adalah orang biasa. Dia belum pernah melihat ketakutan seperti itu sebelum dia terkena momentum yang kuat dan terlempar keluar. Dan kemudian pintu ruang konferensi ditutup lagi dengan suara gemuruh. Bagaimana mungkin ada seorang pembunuh saat ini? Tidak bisakah orang ini Qi Jianfeng membuat misteri? Setelah pintu ruang rapat ditutup, Yang Jun berkata dengan tergesa-gesa. Saat ini, Kevin Ye memiliki ekspresi main-main, orang itu tidak berbohong. Ada pembunuh yang datang, dan dia adalah sekelompok orang Jepang yang menyebalkan. Pikiran Kevin Ye lebih kuat dari semua orang yang hadir. Kekuatannya cukup untuk menutupi seluruh gunung dan menghancurkan semua orang. Oleh karena itu, semua yang ada di luar tidak dapat luput dari pandangan Kevin Ye. Tentu saja, saat ini, Michael Liu juga menyadarinya, karena selain Kevin Ye, Michael Liu adalah dewa yang paling kuat di tempat ini. Bahkan Howard Zhang tidak memiliki keilahian yang sekuat Michael Liu. Jepang. Bagaimana mungkin? Kami baru saja menghancurkan laboratorium roda Beiming dan membunuh semua ninja dan ronin Jepang. Kekuatan mereka di timur harus dibersihkan. Tidak mungkin ada master di sini. Charlie Qin tampak bingung, tampaknya dia tidak mengerti sendi-sendi. Sebaliknya, Kevin Ye berkata sambil tersenyum, roda Beiming dan Fujimoto Jiro tidak melarikan diri. Mungkin mereka melakukan sesuatu untuk menghalangi mereka, dan aku tidak tahu. Yang Jun dan Lang Ya saling memandang, lalu mengangguk pada saat yang sama, ada kemungkinan seperti itu. Namun, di ruang rapat, orang-orang besar sedang berbicara, dan tiba-tiba beberapa sosok muncul di dinding ruang konferensi. Satu persatu, mereka semua mengenakan pakaian ninja ungu, dengan pisau panjang di tangan mereka. 7 atau 8 orang melompat keluar bersama-sama, dan ruang konferensi menjadi kacau.
Oh, semuanya toleransi. Menarik untuk menemukan tempat ini secara langsung. Saat ini, Kevin Ye adalah sepasang penampilan Diao Yutai yang stabil, tidak khawatir sama sekali. Bagaimanapun, kelompok itu melompat ke ruang konferensi pedang biru, yang seperti ngengat terbang ke api. Saat ini, mereka yang duduk di ruang konferensi ini semuanya adalah master. Bahkan Fang Jinlei berada di ranah gajah naga setengah langkah. Apakah dia takut dengan toleransi kecil ini? Itu hanya lelucon. Ruang pertemuan pedang biru benar-benar ramai karena kedatangan beberapa Zongren, tetapi ninja-ninja ini jelas melebih-lebihkan kekuatan mereka sendiri dan meremehkan kekuatan lawan-lawan mereka. Di Yang Jun dan Gigi Serigala pada saat yang sama, 7 atau 8 dalam bertahan dasar 2 atau 3 putaran tidak mendukung untuk semuanya jatuh ke tanah. Dan Charlie Qin juga dengan ringan dan acuh tak acuh berkata, jangan bunuh semuanya, biarkan hidup-hidup. Dari awal hingga akhir, Charlie Qin dan Kevin Ye tidak bermaksud untuk memulai. Bagaimanapun, belalang-belalang kecil ini tidak perlu membiarkan Kevin Ye dan Charlie Qin melakukannya. Setelah beberapa saat, seluruh ruang konferensi kembali sunyi. Saat ini, masih ada beberapa orang di pasukan Jepang yang tidak mau menanggungnya. Michael Liu tiba-tiba mengulurkan tangan dan pedang Xiang Yun berwarna-warni muncul di tangannya. Saat ini, Michael Liu sangat ingin mencoba dan tampil. Biarkan aku menunggu sampai kamu membunuh orang-orang Jepang ini. Aku akan pergi bersamamu. Semangat Juang Howard Zhang juga sangat ganas saat ini. Setelah bertarung dengan Yang Jun beberapa saat, jelas bahwa Howard Zhang tidak memiliki kekuatan penuh. Kemana perginya roh pembunuh ini? Namun saat ini, tindakan Howard Zhang dan Michael Liu dihentikan oleh Kevin Ye. Kalian berdua tunggu dulu, kalian berdua tidak perlu terlibat dalam urusan di sini. Kembalilah. Sambil mengatakan ini, Kevin Ye tersenyum dan Yan menatap Charlie Qin. Charlie Qin, mari kita lanjutkan topik yang baru saja kita bicarakan. Karena kamu telah menyetujui usulanku, dan pemilihan direktur dari 5 departemen dan 6 departemen telah dilaksanakan, mari kita bicarakan 2 departemen berikutnya. 2 tempat. Seluruh orang Charlie Qin membeku, tampaknya memahami maksud Kevin Ye. Ya, itu 2 departemen. 2 departemen bertanggung jawab atas urusan eksternal. Dalam menghadapi orang-orang Jepang ini, mengirimnya keluar seharusnya merupakan respons terhadap keadaan. Charlie Qin segera menunjukkan senyum diam-diam dan berkata, tidak buruk, tidak buruk. Setelah itu, Charlie Qin melirik kembali ke sekelompok orang di kamp pedang biru. Saat ini, tidak peduli Yang Jun, Lang Ya, atau Shen Ying semuanya bersemangat untuk mencoba. Bagaimanapun, siapapun yang dapat disebutkan saat ini adalah direktur departemen kedua pedang biru di masa depan. Tentu saja, mereka tidak ingin melepaskan kesempatan ini. Namun, posisi 2 pedang biru itu benar-benar unik. Bisa besar atau kecil. Terutama dalam menghadapi ninja Jepang, ras darah Eropa, dan 4 kuil, lawan yang kuat ini pertama-tama harus kuat, dan kedua, ia harus memiliki pemikiran yang tajam dan pikiran yang tenang. Setelah mempertimbangkan secara menyeluruh, menimbang berulang kali, Charlie Qin Changsu berkata, Junzi, Eagle, kalian berdua keluar untuk menyelesaikan masalah kelompok orang di luar. Jelas, tujuan pidato Charlie Qin sangat jelas, yaitu, di masa depan, 2 pedang biru, yang dipimpin oleh Yang Jun dan sebaliknya, pada dasarnya sudah mapan. Namun, untuk pengaturan Charlie Qin ini, Kevin Ye tidak mengatakan apa-apa, hanya senyum tipis dan anggukan kecil tanda setuju. Namun, saat ini, kelompok pedang biru juga mengagumi Charlie Qin dan Kevin Ye. Sudah waktunya bagi mereka untuk bersikap begitu berapi-api. Mereka masih dapat membahas berbagai hal di ruang konferensi tanpa berjabat tangan. Itu benar-benar sikap sekelompok ahli. Bab 1363. Charlie Qin dan Kevin Ye tidak terlalu memperhatikan perkelahian kecil di luar ruang rapat. Bagaimanapun, semua ahli pedang biru berkumpul di sini. Terlebih lagi, Kevin Ye, ahli yang sangat hebat, yang memegang kendali. Namun, Kevin Ye, yang dapat dengan mudah mengalahkan kesabaran suci Junichiro Fujimoto, akankah dia peduli dengan belalang-belalang di luar ini? Ini lelucon. Yang Jun dan Shen Ying, setelah menerima perintah Charlie Qin, bergegas keluar ke pintu ruang rapat. Saat ini, pintu masuk ruang rapat dikelilingi oleh garnisun, dan targetnya mencolok, yang segera menjadi sasaran para pembunuh ninja itu. Yang Jun keluar untuk melihat postur ini, segera tidak memiliki jalan napas yang baik, sekelompok orang bodoh. Saat ini, tembakan yang tidak teratur di pintu ruang konferensi tidak berhenti, tetapi sebagian besar dari mereka kosong, yang tidak berpengaruh pada hantu yang berjalan dalam kegelapan. Yang Jun melihat sekeliling. Tidak jauh dari ruang pertemuan saat ini, sekelompok ninja berpakaian ninja ungu sedang berlari ke depan. Mereka semua memiliki toleransi sedang, dan jumlahnya tampaknya cukup banyak. Totalnya ada puluhan orang. Sial, ada banyak sekali orang. Saat dia berbicara, Yang Jun mengulurkan tangannya dan menghunus pedangnya. Dan Elang di sisi lain juga bersemangat untuk mencoba. Kita harus tahu bahwa sejak Elang memasuki bawaan, kekuatannya telah melonjak.
Sejak periode waktu ini, Elang telah menunjukkan keahliannya di luar pangkalan percobaan roda Beiming, dan tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkannya lagi. Jadi Elang tidak ingin melepaskan kesempatan ini. Pada saat ini, Yang Jun dan Shen Ying langsung berubah menjadi dua sosok, dengan cepat menembus kerumunan, dan pembunuhan juga diluncurkan. Pedang Yang Jun dan telapak tangan Elang adalah kekuatan yang kuat dari alam bawaan, jauh dari mampu dilawan oleh gerombolan Zhongren ini. Pertempuran antara kekuatan ini membutakan Qi Jianfeng. Meskipun Qi Jianfeng memiliki beberapa posisi di pasukan, dia belum pernah melihat pertempuran seperti itu. Aku anak baik. Apakah ini manusia? Qi Jianfeng hanya bisa mendesah dengan ketakutan di wajahnya. Pada saat yang sama, dia bisa mengerti mengapa Komandan Charlie Qin masih bisa duduk dengan kokoh di rekening tentara pusat dalam menghadapi situasi ini. Awalnya, Qi Jianfeng juga membuat keringat untuk Yang Jun dan Shen Ying. Bagaimanapun, Yang Jun dan Shen Ying hanya memiliki dua orang, dan satu sama lain memiliki puluhan orang. Namun, Qi Jianfeng segera menyadari bahwa jumlah prajurit dalam pertempuran tingkat ini tidak ditentukan oleh jumlah prajurit. Bahkan jika Yang Jun hanya memiliki dua orang, situasinya masih sepihak. Pedang panjang Yang Jun dan telapak tangan elangnya hampir menyapu kemanapun mereka pergi. Dibandingkan dengan hiruk-pikuk di luar, ruang konferensi saat ini relatif dingin. Saat ini, Kevin Ye dan Charlie Qin masih duduk berhadapan. Dengan Yang Jun dan Shen Ying keluar, tampaknya tata letak pedang biru di masa depan akan menjadi semakin jelas. 2, 5, 6 posisi telah hilang, dan sekarang hanya tersisa 1, 3 dan 4. Jari itu dengan lembut menunjuk bagian atas meja, Charlie Qin terlepas dari kekacauan di luar, memimpin untuk berkata, Kevin Ye, nak, tentang suatu tempat, apakah kamu punya kandidat yang bagus? Sekarang setelah dia membicarakannya, Charlie Qin tentu saja tidak ingin menyembunyikannya dari Kevin Ye. Selain itu, Kevin Ye telah meminta 5 atau 6 tempat. Saya khawatir dia tidak akan meminta tempat lainnya. Bagaimanapun, tempat-tempat ini adalah milik pedang birunya sendiri. Charlie Qin juga senang meminta pendapat Kevin Ye. Bagaimanapun, bertukar pikiran bukanlah hal yang buruk. Tentu saja, itu harus dilakukan tanpa adanya konflik kepentingan. Kevin Ye menyipitkan mata dan tersenyum, dan matanya tiba-tiba menyapu orang-orang di belakang Charlie Qin. Lagi pula, tidak banyak orang yang bisa memasuki mata Kevin Ye dengan pedang biru saat ini. Saat ini, geng pedang biru, termasuk Fang Jinlei, bersemangat dan berharap Kevin Ye dapat memilih sendiri. Lagi pula, begitu Kevin Ye dikonfirmasi, tidak akan ada ide besar di Charlie Qin. Setelah memikirkannya, Kevin Ye tiba-tiba berkata, tempat untuk kekuatan campuran naga domestik, iblis, dan bahkan semua peristiwa supernatural, saya pikir posisi ini akan diberikan kepada bibimu. Saya pikir dia telah berada di pedang biru selama bertahun-tahun, jadi dia seharusnya bisa menangani hal-hal ini dengan sendirinya. Yang disebut bibi Kevin Ye bukanlah Nalan Gongyu, yang duduk di markas besar pedang biru. Menurut kebenaran, Nalan Gongyu memiliki kualifikasi tertua dan kultivasi tertinggi di pedang biru. Tidak ada masalah ketika dia menjadi direktur sebuah divisi. Namun, ketika Kevin Ye mengatakan ini, jelas terlihat wajah Langya menunjukkan ekspresi kecewa. Mengenai pendapat Kevin Ye, Charlie Qin tidak keberatan, dan tidak ada alasan untuk menentangnya. Memang, Nalan Gongyu adalah tokoh kunci yang sangat diperlukan bagi pedang biru, dan sudah sepantasnya dia menjadi kepala suatu tempat. Sambil mengangguk, Charlie Qin terus bertanya, di mana 4 tempat itu? Jelas saat ini Charlie Qin berada tepat di atas 3 tempat, dan mendapat giliran keempat. Pernyataan seperti itu tampaknya tidak masuk akal, tetapi sebenarnya, itu adalah yang paling masuk akal. Dalam rencana Kevin Ye, 4 tempat di Blue Sword di masa depan relatif lebih bertanggung jawab atas pekerjaan logistik, baik itu keuangan independen Blue Sword atau perencanaan aksi Blue Sword, yang semuanya adalah pekerjaan logistik. Sebagai perbandingan, ketiganya berbeda. Dapat dikatakan bahwa 3 tempat sama dengan 2 tempat, dan bahkan situasinya lebih rumit. Bagaimanapun, terlalu penting untuk berurusan dengan keluarga emas dan gerbang surga yang tersembunyi. Bahkan setengah dari Master Blue Sword di masa depan harus diatur di 3 tempat, yang dapat dikatakan sebagai posisi yang paling penting. Oleh karena itu, Charlie Qin hanya mengesampingkan 3 tempat dan langsung memanggil 4 tempat. Di satu sisi, bahkan Charlie Qin sendiri tidak tahu siapa yang harus bertanggung jawab atas 3 tugas penting tersebut. Di sisi lain, Charlie Qin juga ingin melihat apa yang dimaksud Kevin Ye. Bagaimanapun, orang-orang Blue Sword ini dapat bertanggung jawab atas urusan mereka sendiri, dan hanya 3 tempat yang akan tersisa setelah menendang orang-orang itu. Jelas, Kevin Ye juga mengerti maksud Charlie Qin, dan berkata dengan gembira, di mana-mana, ini tampaknya menjadi departemen yang tidak penting, tetapi mengendalikan keuangan dan perencanaan tindakan pedang biru adalah logistik dan otak pedang biru. Jika Anda ingin memimpin pengembangan departemen ini, Anda harus memiliki kemampuan beradaptasi dan kemampuan perencanaan keseluruhan tertentu. Saya pikir gadis kecil Anda dan saudara ipar saya harus bekerja sama. Ayo, itu pasti bagus. Bagaimanapun, anak muda, memiliki lebih banyak ide.
Mendengar pengaturan Kevin Ye, Fang Jinlei dan Nalan Qinger sama-sama tercengang. Jelas, Kevin Ye tidak berbicara tentang orang lain, tetapi mereka berdua. Baik Nalan Qinger maupun Fang Jinlei sangat gembira karena berpikir bahwa mereka dapat bertanggung jawab atas urusan mereka sendiri di masa depan. Tidak begitu jelas siapa yang bertanggung jawab atas mereka berdua. Untuk kombinasi seperti itu, Charlie Qin juga menundukkan kepalanya dan tersenyum. Nalan Qinger jelas merupakan anggota keluarga Qin, dan Fang Jinlei juga merupakan inti dari Pedang Biru. Namun, hubungan antara dia dan Kevin Ye agak rumit. Namun, Charlie Qin dapat menerima hal ini. Lagi pula, jika Pedang Biru ingin mandiri secara finansial di masa depan, saya khawatir dukungan Kevin Ye sangat diperlukan. Dalam analisis terakhir, Kevin Ye adalah tiran lokal terbesar di sini. Baik itu Jinyu Mantang atau Ning Yetang, itu adalah perbendaharaan yang besar. Mengangguk pelan, Charlie Qin kali ini akhirnya menyingkirkan senyum julingnya, mulai menegakkan tubuh. Baiklah, 5 dari 6 tempat telah diatur, dan sekarang yang paling sulit ditinggalkan. Siapa yang harus bertanggung jawab atas 3 tempat? Charlie Qin berkata sambil menoleh dan melihat taring serigala di belakangnya. Sekarang anggota inti Pedang Biru telah diatur dengan benar, hanya ada 1 taring serigala yang tersisa. Tetapi pikirkan 3 tanggung jawab yang mengerikan itu, Charlie Qin menggelengkan kepalanya lagi, sedikit malu.